Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridayat. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang kutipan dan daftar pustaka. Yang terbagi menjadi tiga, yaitu jenis kutipan, tata cara mengutip, dan penulisan daftar pustaka. Sebelum membacakan materinya, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Farah Janorta sebagai pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Fadil sebagai pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ikran Saab sebagai pemateri. Oke, itu tadi nama-nama anggota kelompok kami. Kemudian kami akan membacakan materinya. Saya serahkan kepada Muhammad Farid Januarta. Silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membacakan pengertian daftar pustaka. Di mana daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya itu begini, jika kamu ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kamu harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya, kamu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kamu. Slide. Dan selanjutnya ada tujuan daftar pustaka. Memangnya seberapa penting sih menulis daftar pustaka di karya ilmiah yang kita buat? Nah, begini teman-teman, tujuan daftar pustaka adalah menginformasikan kepada pembaca mengenai dasar tulisan yang kamu buat. Jika kamu membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukannya ada dalam kurun daftar pustaka, salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Selanjutnya. Yang ketiga ada isi daftar pustaka. Nah, daftar pustaka akan mencantumkan keterangan-keterangan yang menjadi sumber rujukan yang kita gunakan. Isi daftar pustaka mencakup nama penulis, judul buku, tahun terbit, nama penerbit, dan kota penerbit. Wah, banyak juga ya. Balik lagi ya, keterangan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dari mana sumber rujukan itu bisa diakses. Next. Yang selanjutnya ada jenis kutipan, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk kutipan yang menyalin langsung dari sumber teks tanpa melakukan perubahan apapun dalam penulisannya. Ketika menulis kutipan langsung, Grammars juga perlu mencantumkan sumber asal kutipan yang biasanya dicantumkan di awal atau di akhir kalimat. Selain itu, kutipan langsung juga memiliki dua jenis, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang berisikan 40 kata atau lebih dan bisa memakan 3 baris dari satu paragraf. Sementara kutipan langsung pendek memiliki jumlah kata di bawah 40 dan jumlah barisnya tidak mencapai 3 baris. Nah, ini contoh gambar dari pengutipan langsung, itu di mana menggunakan 40 kata dan tanda petik seperti begini dan seterusnya. Next. Nah, yang kedua ada jenis kutipan. Jenis kutipan itu yang selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Isi dari kutipan tanpa menghilangkan esensi serta maksud dari kutipan terkait atau grammar juga tentunya juga wajib mencantumkan sumber asal kutipan. Terdapat dua pilihan ketika menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah dengan melakukan paraphrase dari kutipan, yaitu kalimat berlawanan dengan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan di mana grammar diizinkan untuk mengubah tanpa mengubah makna kutipan. Cara kedua adalah dengan merangkum, meringkas, dan menyimpulkan isi dari kutipan. Nah, ini adalah contoh gambar dari jenis kutipan tidak langsung. Next. Oke, kali ini saya akan memberikan pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Fadlan Fadil. Oke, itu tadi penjelasan dari Muhammad Farid Januarta. Untuk penjelasan berikutnya kami serahkan ke Muhammad Fadlan Fadil. Oke, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Fadil. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Muhammad Farid Januarta tadi. Terus kita masuk kepada tata cara mengutip. Yang pertama itu kutipan langsung. Caranya mengambil kutipan yang pertama adalah secara langsung, yakni mengambil ulang dulu deh. Lagi, baca ulang saja. Silakan. Ulang. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Fadil. Saya akan melanjutkan materi apa yang dibaca oleh Muhammad Farid Januarta yang tadi. Terus ada tata cara mengutip. Yang pertama ada kutipan langsung. Cara mengambil kutipan yang pertama adalah secara langsung.
yakni mengambil inspirasi dari kutipan orang lain dan disampaikan kepada kalimat sendiri. Namun, kuncinya adalah tetap mempertahankan makna kutipan tersebut, sehingga tidak mengubah arti atau definisinya. Mengutip secara langsung memiliki sejumlah syarat yang tentunya penting untuk diperhatikan agar tidak keliru. Contohnya, gambar yang ada di samping. Lanjut. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Jenis atau cara mengutip dari jurnal yang kedua adalah kutipan tidak langsung dan bisa dikatakan sebagai kebalikan dari kutipan langsung. Kutipan tidak langsung akan mengambil kutipan apa adanya tanpa mengubah unsur kalimat di dalam tulisan peneliti atau penulis sebelumnya. Kita bisa perhatikan contohnya ada di sebelah materi tersebut. Lanjut. Yang ketiga, memasukkan nama penulis ke pembahasan. Cara mengutip dari jurnal yang sudah terpublikasi berikutnya adalah dengan memasukkan nama penulis ke pembahasan. Jadi, kutipan yang diambil bisa diubah sedikit, namun tetap mempertahankan maknanya. Setelah kalimat kutipan ditulis, maka diikuti dengan tanda kurung yang berisi informasi, nama penulis, dan tahun publikasi jurnalnya. Contohnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di gambar tersebut ya. Lanjut. Yang keempat ada mengutip dua sumber berbeda. Nah, ada kalanya kutipan yang dicantumkan dalam karya tulis ilmiah akan mengambil dari dua sumber yang berbeda, namun saling melengkapi atau mungkin datangnya sama. Maka cara mengutip dari jurnal semacam ini adalah dengan menuliskan dua nama penulis tersebut yang dipisahkan dengan tanda ampersand atau yang kayak delapan. Contohnya ada di sebelahnya itu terdapat 3 contoh ya. Lanjut. Yang kelima atau yang terakhir, mengutip tanpa nama penulis. Cara mengutip dari jurnal yang terpublikasi juga bisa tanpa mencantumkan nama penulis, sehingga murni berisi kutipan kalimat secara utuh dan kemudian ditambahkan keterangan di dalam tanda kurung berubah judul jurnal dan tahun publikasi jurnal tersebut. Contohnya terdapat di situ ya. Itulah tadi materi yang saya bawakan, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Fadilin sudah menjelaskan tadi materi. Kemudian kita berikan kembali ke Muhammad Iksan untuk melanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iksan. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Fadlan, yaitu penulisan daftar pustaka. Dan contoh pertama yaitu cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari buku. Jika kamu menggunakan referensi dalam bentuk buku, format daftar pustaka yang harus disusun adalah yaitu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul buku, atau dalam kurung ditulis miring, tempat kota terbit, penerbit, tahun terbit. Jika nama penulis ada 2 orang, tulis nama penulis kedua tanpa terbalik dan dihubungkan dengan kata dan. Contoh, jika ditulis oleh 1 orang, TV Bassam The Cult of Fundamental, London, University of California Press, 1998. Contoh, jika ditulis oleh 2 orang, di Payana Ari dan Suroto Eko membangun Good Covers di Desa Yogyakarta, Air Press 2003. Selanjutnya, yang kedua, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Jika menggunakan jurnal dari sumber rujuk materi, susunan penulis daftar pustaka adalah nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel jurnal, nama jurnal volume, nomor atau isu, atau tahun satu halaman. Contoh kedua yaitu Sulismadi, model penguatan kapasitas pemerintah desa
jurnal sosial politik yang Humaniora 05 nomor 2 tahun 2017. Yang ketiga adalah cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari website atau internet. Jika kamu mengambil rujukan dari website atau di internet seperti artikel dan sebagainya, kamu bisa menggunakan format pustaka sebagai berikut, yaitu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel, website artikel, tanggal diakses, link atau website. Contoh, Ridlo Muhammad, canggihnya pilkades sistem e-voting di Pemalang. www.liputan6.com diakses pada Kamis 11 Oktober 2019. Selanjutnya, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Jika kamu menggunakan skripsi sebagai bahan rujukan, kamu bisa menulis daftar pustakanya dengan format nama belakang penulis, nama depan penulis, judul pustaka, jenis pustaka, instansi penerbit, tahun terbit. Contohnya, Nanda Galang Kris, strategi penanganan Sigit Pujono dalam pemilihan kepala desa bulan tahun 2018, skripsi Universitas Jenderal Sudirman 2021. Selanjutnya, yang kelima, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari koran. Jika kamu menggunakan referensi, tulislah yang bersumber dari koran. Kamu bisa menulis daftar pustakanya dengan format sebagai berikut: nama belakang penulis, nama depan penulis, tahun penerbit, judul artikel yang dipublikasikan, nama koran, tanggal penerbit. Contoh, Wahyudi Johan 2013, Proteskar Suara Merdeka 3 Oktober 2013. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari 3 permateri kita yang membacakan materi tentang jenis kutipan dan daftar pustaka. Terima kasih, itu tadi penjelasan singkat dari 3 permateri kita yang membacakan materi tentang jenis kutipan dan daftar pustaka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi kita tutup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.